Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami berdua mengenakan baju warna merah dan ada putihnya saya, kamu merah saya. Karena masih dalam semangat nasionalisme bulan Agustus. Betul, peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Dan sebagai diaspora di rantau di Amerika, saya pikir memang namanya rasa nasionalisme itu apapun ya itu tetap akan membara. Betul. Jadi ini dirasakan ya sama diaspora Indonesia di sini di Washington DC dan sekitarnya, masih sering ngumpul, masih sering bazar, apalagi kalau ada makanan. Itu dan nomor satu. Dan justru yang saya rasakan semakin jauh dari tanah air itu kok rasa nasionalisme itu kok semakin tebal. Saya nggak tahu apa, ada misteri tertentu ya mungkin. Karena mungkin jauh di mata, dekat di Hmm. hati. Terus kalau jauh di mata itu yang diingat yang bagus-bagusnya aja, mungkin, biasanya begitu. Tapi yang jelas memang yang nasionalisme diaspora Indonesia di Amerika, dari yang saya kenal deh ya teman-teman, itu tinggi ya. Terlepas dari urusan ini, kewarganegaraan. Jadi meskipun paspornya hijau tapi hatinya tetap merah putih. Waduh. Jadi itu tidak mempengaruhi meskipun sudah mungkin menjadi warga negara Amerika. Itu juga mereka tetap namanya rasa cinta tanah air itu tidak akan terhapuskan. Dan banyak juga orang-orang seperti kita gitu ya yang sudah belasan tahun di Amerika Serikat. Mungkin kamu juga sudah berapa, 79 tahun ya di Amerika. Berapa segitulah ya sudah. Itu gitu ya. masih tetap bersemangat untuk memelihara paspor hijau karena siapa tahu nanti ditelepon mau jadi menteri. Tapi kalau misalkan kayak kemarin yang terjadi di Indonesia yang menimpa mantan menteri SDM ya. Jadi kalau memegang dua-duanya nggak boleh ya? Nggak boleh. Kontroversial itu ya? Itu kontroversial dan ini terus terang sesuatu hal yang sangat sensitif untuk diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Karena meskipun kita misalnya di sini sudah bisa menjadi warga negara Amerika Serikat, memang lebih praktis, lebih memudahkan untuk cari kerja lebih gampang dan sebagainya. Namun karena kita sadar betul tahun 2006 Undang-Undang Kewarganegaraan itu sangat jelas menyebutkan bahwa tidak boleh dua-duanya, harus memilih salah satu. Maka ya banyak yang akhirnya menunda atau kalau misalnya memang pun melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi yang namanya urusan nasionalisme ini kan bukan monopoli bangsa Indonesia ya. Bahkan Amerika itu adalah satu-satunya negara maju yang rasa nasionalisme itu paling tinggi di antara misalkan dibanding dengan Eropa dan negara-negara yang lain, Pets. Ini mungkin juga menarik. Kenapa Amerika yang mungkin orang berpikir bahwa Amerika negara yang mayoritas orangnya sangat rasional ya. Tapi ternyata jiwa patriotismenya dan kita melihat banyak sekali bendera-bendera itu dikibarkan meskipun tidak memperingati hari kemerdekaan mereka. Betul. Dan yang namanya USA itu kayaknya sesuatu yang amat sangat merasuki roh bangsa Amerika Serikat, dan terutama kalau untuk musim kampanye menjelang pemilu itu lebih-lebih lagi. Dan tapi juga ada namanya sisi negatifnya, sisi gelapnya, karena memang nasionalisme itu kadang-kadang bisa sangat mudah terjerumus ke namanya nasionalisme sempit, jingoisme, kemudian juga akhirnya bisa berakibat anti asing atau xenofobia. Dan inilah sepertinya sedang terjadi di panggung kampanye, terus khususnya kalau kita lihat dari panggung kampanye Capres Partai Republik Donald Trump. Berbagai isu yang terkait nasionalisme sempit, bangsa Amerika itu harus nomor satu, dunia baru nomor 2 atau nomor berikutnya, itu sekarang banyak sekali didengungkan dan memang banyak yang mau melahap jualannya Donald Trump itu ya, Pria. Karena memang juga Amerika itu kan negara imigran, tapi untuk kalangan tertentu Amerika, terutama warga kulit putih yang tidak kurang berpendidikan, kan mereka juga merasa terancam ya. Betul. Jadi merasa kedatangan imigran yang banyak di Amerika yang mungkin tahun 2050 bahkan diperkirakan kulit putih itu minoritas. Jadi rasa-rasa mulai terancam, galau mungkin. Ya, dan itulah, dan umumnya menjadi demografis sasaran Donald Trump itu adalah itu ya, kulit putih, laki-laki umumnya, dan tidak makan kuliah. Biasanya seperti itu, dan mereka inilah yang kemudian menjadi motor pendorong this Trump train katanya ya, dan kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya, meskipun sekarang ini kalau kita lihat jajak pendapat sepertinya Hillary Clinton unggul ya, Pri? Iya, terutama di daerah negara-negara swing states itu sampai sekarang Hillary Clinton hampir 2 digit lebih semuanya, gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana hasilnya dalam Pilpres Amerika Serikat November mendatang yang namanya isu nasionalisme ini. Untuk sementara ini saya dan Supri pamit dulu. Kita mau mengibarkan bendera lagi ya setiap hari. Di kantor ada 2 bendera saya, di desa saya ada antara bendera Amerika dan bendera merah putih ya. Dan bendera Jawa Timur. Jawa Timur gitu ya. Begitu pemirsa, kami akan pamit dulu. Kita ketemu lagi minggu depan dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara dan saya Supriyono. Sampai jumpa.